visi dan misi, meraih segala prestasi, memiliki akhlak yang mulia, menghargai sesamanya sebagai ciri budaya bangsa, agar jaya dan sentosa. SMP 2 Banjarharjo selalu unggul dalam itu, berpegangan tangan jadi satu dan mulia dalam perilaku. Semangat untuk mencari ilmu, ayo Indonesia terus maju. Biasa salah satu pemimpin doa. Semua duduk siap, berdoa dimulai. Beri salam. Selanjutnya untuk pembiasaan kita sebelum masuk ke materi, kita seperti biasa melantunkan bacaan Asmaul Husna. Selain itu juga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mari kita membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Hakim, ya Ghafur, ya Allah, ya Allah. Absensi saya akan kehadirannya. Hari ini masuk semua ya. Ada yang masuk. Mas Sakti. Siapa? Eka. Coba saya absen dulu dari pertama. Angga Ramadan. Angga Ramadan. Angga Ramadan. Arya Pratama. Asep Agus Rihana. Oh, anak-anak, hari ini sebelum saya menyampaikan materi hari ini, kalau nggak salah kemarin kita tanggal 10 November itu kita memperingati hari apa ya? 10 November. Alhamdulillah kalian semua sebagai petugas upacara bisa menjalankan dari kelas 8B. Alhamdulillah sudah sukses. Waktu ucapan terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Dan untuk sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah nanti kita akan membahas tentang tujuannya, kita mempelajari sholat sunnah untuk apa. Kemudian nanti kita bisa mempraktekkan sholat sunnah, yang mana sholat sunnah itu sendiri ada 3 macam cara pelaksanaannya, sehingga nanti kita bisa melaksanakan
hikmahnya bagaimana ya? Yang pertama itu nanti ada sholat sunnah boleh dikerjakan secara berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah boleh dikerjakan secara sendirian atau munfarid. Yang ketiga, pelaksanaan sholat sunnah boleh dikerjakan secara berjamaah dan sendirian. Ya. Ulangi lagi, yang pertama sholat sunnah bisa dikerjakan dengan berjamaah, dengan munfarid atau sendirian. Yang ketiga, boleh bersama sendirian. Ada 3 cara. Ya. Kita coba masuk ke materi yang pertama. Itu kemarin kita sudah menyampaikan sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah ya. Masih ingat kemarin yang apa saja sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah? Bulan. Coba apa saja bulan? Sholat Idul Fitri. Terus Idul Adha. Gerhana bulan. Sholat istisqa, betul ya. Terus sekali. Sekarang kita akan selanjutnya untuk membahas sholat sunnah yang lazimnya, umumnya dikerjakan secara sendirian atau munfarid. Sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian atau munfarid. Nah, saya siapkan dulu ya di sini sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian. Sholat sunnah yang cara pengerjaannya dengan sendirian atau munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang cara mengerjakannya tidak disunahkan dilakukan dengan berjamaah, tapi pelaksanaannya adalah sendirian atau individu ya. Sholat sunnah tersebut adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang mengikuti sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib 5 waktu. Sholat rawatib itu sholat sunnah yang pelaksanaannya mengikuti sholat wajib 5 waktu. Jadi bisa sebelumnya atau sesudahnya. Kalau sebelumnya, istilahnya kita sudah sering dengar namanya sholat sunnah apa? Sebelum sholat wajib. Sholat sunnah? Qobliyah, betul, qobliyah. Kalau sesudah berarti sholat sunnah? Nah, itulah sholat sunnah rawatib, yaitu qobliyah dan ba'diyah, atau sholat sunnah yang mengikuti atau mengiringi sholat wajib 5 waktu. Itu pelaksananya sendirian, tidak bisa berjamaah, ya itu sendirian, pelaksananya sendirian. Yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian. Yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid. Istilah tahiyatul masjid adalah sholat ketika kita baru mau masuk masjid. Maaf, kita di dalam masjid sebelum duduk kita disunahkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tujuannya apa? Untuk menghormati siapakah yang memiliki masjid, yaitu Allah adalah yang memiliki masjid atau Baitullah, rumah Allah. Masjid kita masuk ke rumah Allah, ada etika tata krama itu dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sama seperti saya mau masuk ke rumahnya Ike misalkan, saya masuk ke rumahnya Ike langsung duduk, kan logika kita, akal kita mengatakan itu kurang pantas ya, tidak sopan. Masuk rumah orang kok, masuk rumah arsip langsung duduk. Jadi kita salam dulu, assalamualaikum, menanyakan orang tuanya siapa, tujuan kita masuk ke rumahnya, ada keperluannya, dan kita duduk, silakan duduk. Kita masuk ke masjid pun sama, kita pakai logika akal sehat kita, masuk ke masjid masa langsung duduk, ya kita sholat tahiyatul masjid dan 2 rakaat. Seandainya kita tidak siap, seandainya kita tidak ada waktu untuk sholat tahiyatul masjid, keadaan darurat, misalkan saya mau sholat Jumat, kemudian ada khotib yang sudah akan selesai menyampaikan khotbahnya, saya tidak sempat untuk sholat di masjid, maka boleh diganti dengan membaca tasbih 3 kali. Ya. Pengganti sholat di masjid adalah membaca tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil azim, dibaca 3 kali baru kita duduk. Oke. Jadi itu adalah etika kita kepada Allah, tidak hanya kepada manusia, kepada Allah kita punya
yang dikerjakan sendiri, tidak bisa berjamaah. Ya. Kemudian ada sholat istikharah. Istikharah juga sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian, munfarid. Sholat istikharah itu sholat untuk menentukan pilihan. Ada banyak pilihan, kita ingin menentukan pilihan yang tepat, yang yakin kepada kita supaya nanti tidak salah pilih. Kita dianjurkan oleh agama untuk mengerjakan sholat istikharah. Sholat istikharah 2 kali. Ada pilihan, misalkan nanti kita mau lanjutkan ke SMA atau SMK atau ke kursus dan sebagainya, kita bisa melakukan sholat istikharah untuk memanfaatkan pilihan istikharah. Ada sholat sunnah munfarid selanjutnya adalah sholat tasbih, ya, sholat tasbih, sholat hajat, sholat duha, dan sholat tahajud. Ini anak-anak untuk lebih rincinya di sini sudah saya siapkan keterangannya bahwa macam-macam sholat sunnah munfarid itu tadi ya sudah saya sampaikan munfarid. Sholat sunnah munfarid itu yang sholat sunnah munfarid yang pertama sholat rawatib, sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sudah sholat fardu. Tadi kita lebih tidak asing kita dengar yaitu qobliyah dan ba'diyah. Yang kedua, sholat rawatib ada 2 hukumnya. Yang pertama mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Mu'akkad itu sholat sunnah rawatib yang dianjurkan, namanya mu'akkad. Atau kalau bahasa mudah kita dipahami, sholat yang mendekati sholat sunnah yang mendekati wajib. Kenapa mu'akkad? Nabi sering mengajarkan itu, sehingga sholat sunnah mu'akkad itu sholat sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan. Yang kedua, ghairu mu'akkad. Ghairu itu selain, ghairu mu'akkad berarti selain dianjurkan, berarti Nabi jarang sehingga sunnah yang pertama sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat ditekankan dianjurkan. Yang kedua, ghairu mu'akkad yang tidak begitu dianjurkan lah, istilahnya gampangnya itu Nabi jarang melakukan. Yang selanjutnya sholat rawatib mu'akkad, sholat yang sangat dianjurkan karena Rasul selalu mengerjakan. Yang tadi saya sampaikan, sholat rawatib ghairu mu'akkad sunnah yang dianjurkan, namun Rasul tidak selalu mengerjakan, kadang-kadang. Selanjutnya ada cara mengerjakan sholat rawatib sama dengan sholat seperti biasa. Setiap sholat gerakannya sama persis, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Baca-bacanya sama. Yang membedakan adalah hanya pada niatnya. Niat. Selanjutnya sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid yang pertama sholat rawatib. Kategori yang sunnah mu'akkad ada 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuh. Sholat sunnah yang kedua yang sunnah mu'akkad 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Itu yang mu'akkad, sholat sunnah mu'akkad yang sangat dianjurkan. Kemudian kategori sholat sunnah ghairu mu'akkad itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu sholat sunnah yang ghairu mu'akkad. Sebelum subuh 2 rakaat atau qobliyah subuh 2 rakaat, ba'diyah subuh tidak ada. Tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh. Karena nanti kalau ba'diyah subuh dikerjakan sholat sunnah akan menyerupai, akan sama dengan tradisi kebiasaan zaman Nabi, orang-orang yang menyembah matahari. Sehingga ada moderasi beragama. Istilah sekarang ada toleransi beragama yang menyembah matahari. Kita tidak ikut-ikutan. Yang kita menyembah Allah bisa dengan tenang menjalankan. Sehingga ada cuma sholat sunnah mu'akkad sebelum subuh, sholat sunnah sesudah subuh bagi tidak ada. Yang kedua yang perlu kita pahami juga, sholat sunnah ba'diyah
selain subuh bagi asar juga tidak ada. Ya sama adanya matahari terbit dan terbenam itu ada golongan yang mengubah matahari tersebut sehingga beliau Nabi tidak mengajarkan kegiatan yang akan serupa dengan perilaku mereka. Sehingga sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah sebelum zuhur, sholat sunnah sebelum asar, sholat sunnah sebelum maghrib dan isya itu ada semua. Tapi yang bagian yang tidak ada adalah bagian subuh dan bagian asar, semuanya ada. Bagian zuhur ada, bagian maghrib ada, bagian isya ada. Yang tidak ada itu bagian subuh dan asar. Ingat ya, tidak ada bagian subuh dan asar. Kalau sebelum semuanya ada. Sebelum subuh, sebelum asar, sebelum maghrib, subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya ada. Ya. Ini untuk pelaksanaan. Nanti kategorinya yang akan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Untuk niatnya, ini niatnya bisa sebenarnya versinya itu pelafalannya ya. Ada versi di sini, nanti ada versi yang lain juga. Untuk niat sholat sunnah rawatib sebelum subuh, usolli qobliyata subhi rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Dan juga boleh kita menggunakan lafaz usolli sunnatas subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Usolli sunnatas subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah subuh 2 rakaat sebelum lillahi ta'ala. Qobliyatan lillahi ta'ala. Ya, itu untuk niatnya. Nanti sholat sunnah sebelum zuhur juga sama. Usolli sunnatal zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Untuk niatnya dilafalkan di dalam hati, diucapkan sekiranya terdengar telinga sendiri. Saya ulangi lagi, untuk niat itu di dalam hati ia diucapkan sekiranya bisa terdengar telinga sendiri, tidak terlalu keras ya, dan juga tidak diam saja. Jadi kita niatkan dituntun hati kita dengan mulut kita melafalkan sekiranya terdengar telinga kita sendiri. Ya, itu untuk niat. Dan akhirnya materi ini silakan berkemas-kemas dan kita berdoa untuk belajar.